Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kali ini begitu berbeda. Seakan tertusuk sukma kita dengan keadaan ini. Virus COVID-19 menjadikan kita semakin memahami betapa rentannya kita terhadap bahaya penyakit di sekitar kita. Saudara, firman Tuhan nyatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa. Marilah kita memulai ibadah kita hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sekaligus penyerahan diri kita kepadanya. Kita berdoa sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segerang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami, karena Engkau telah menyerahkan kurban yang kudus untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis pada 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 300 ayat 2. Seperti hati
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguasai engkau ketika hendak mendengarkan sabdanya dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-69 ayat 30 sampai yang ke-36. Demikian dikatakan, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan, kita sambut melalui nyanyian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, begitu derasnya berita gelombang virus COVID-19 yang mengubah begitu banyak pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Kita juga dapat mengambil hikmah yang nyata bahwa manusia ternyata begitu rentan dengan penyakit. Walau begitu canggihnya peralatan dan perobatan pendeteksi dini terhadap penyakit, ternyata manusia harus mengakui dirinya adalah makhluk lemah. Berita virus COVID-19 juga membawa kepada pemikiran yang baru, pertentangan yang baru di media-media sosial yang terjadi saat ini. Perkembangan terakhir yang terkena positif virus COVID-19 ini 369 orang, yang sembuh 17 orang, 4,7%, yang meninggal dunia 32 orang, 8,85%. Data ini didapat dari sumber yang terpercaya pada hari Sabtu jam 11 WIB. Angka kematian yang cukup besar. Namun Indonesia masih terus berusaha dengan segala upaya untuk cepat mengatasi permasalahan wabah ini. Hari ini kita sedang mengikuti himbauan pemerintah untuk mempersempit daerah penyebaran dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Tetaplah kita mempunyai pengharapan yang besar. Firman ini memberi penguatan bagi kita untuk bersukacita dan bersyukur, yang Tuhan pandang melebihi dengan harga penjualan sapi jantan daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah.
betapa berharganya bila kita bersuka cita. Pantaslah diungkapkan, hati yang gembira adalah obat penawar. Hati yang berduka, hati yang diliputi kecemasan menghadapi masalah virus COVID-19 ini. Memahami mengisolasi diri, mengisolasi keluarga, mengisolasi lingkungan, bukanlah berarti kita sedang terkekang, tidak mampu melakukan aktivitas. Namun dengan keadaan ini kita mampu melihat bahwa lingkunganku yang sehat sedang menyelamatkan dunia. Kita harus saling bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan kita. Kita sedang diutus untuk memberitakan hal ini. Bahwa dengan mengisolasi diri, memberikan rasa tentram bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, keadaan ini juga mampu kita bernyanyi dengan ucapan syukur. Bukan hanya dengan kepandaian mulut, fasih lidah, tetapi haruslah dengan kedalaman hati. Bahwa virus COVID-19 pasti akan berlalu, asal kita mau bersatu padu untuk saling bahu-membahu dalam kebersamaan, memuliakan dan memuji Allah di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Mungkin begitu banyak pertanyaan dalam diri kita tentang ibadah kita, nyanyian kita, kehidupan kita. Menjawab nyata bahwa kita masih teramat miskin di hadapan Tuhan, memahami ibadah yang diinginkan Tuhan, yang mendasar kehidupan kita. Ibadah yang kita kenal selama ini sesuai dengan aturan yang sudah baku, harus terkoreksi dengan begitu cepatnya, tanpa harus melalui rapat-rapat, bahkan sinode. Lalu bagaimana kita menyikapi bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Sehingga ayat 33 menjawab, bagaimana Tuhan menerima seluruh kemiskinan dan pikiran yang terpenjara atau tahanan. Karena pujian manusia juga dapat terimbangi dengan pujian bumi dan langit. Seperti yang dikatakan pada ayat 34, yang bersorak dan memujinya dengan ke alam semestaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita disuruh untuk memahami bersekutu dengan fokus kepada Yerusalem, tempat yang suci bagi orang Israel, mengarah kepada keinginan Tuhan. Bahwa Yerusalem adalah memahami untuk mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan. Menyatakan tubuh dan jiwa karena hati yang memuji Tuhan. Bukan hanya masalah ruangan, tempat, dan waktu. Namun bagaimana kita memahami bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi. Dia ada dan mendengarkan nyanyian pujian dan syukur kita. Permasalahan virus COVID-19, langkah-langkah mengantisipasi penyebarannya, sebagaimana yang telah saya edarkan melalui himbauan-himbauan dan juga himbauan dari pemerintah, dari PGI dan WHO sebelumnya, mau mengarahkan kita kepada kesatuan hati, bahwa wabah ini akan segera berakhir bila kita berpusat kepada keinginan Tuhan. Melalui tangan-tangan pemimpin kita dan tangan-tangan kebersamaan kita memuji dan memuliakan. Jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan menjadikan kita
ketakutan berlebihan. Baiklah kita saling mengingatkan di dalam sukacita Kristus Yesus. Tetaplah bersukacita, karena dalam kesukaan kita ada sorak-sorai sukacita surgawi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami tetap dan senantiasa mengucap syukur dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kami dan di dunia ini. Walaupun begitu banyak dan begitu mengkhawatirkan situasi yang sedang terjadi saat ini, tapi kami percaya campur tangan-Mu akan membuat kami tentram, akan membuat kami damai. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita menyerahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Malah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu.